Di sini Imam Bukhari menyebutkan ada sebuah istighfar yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Hadis ini diriwayatkan oleh Shaddad ibn Aus. Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang pernah dikasih doa sama Nabi alaihi salatu wassalam. Apa doa yang Nabi berikan alaihi salatu wassalam kepada Shaddad? Ada yang ingat? Ketika Nabi mengatakan kepada Shaddad, "Ya Shaddad ibn Aus, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah fagniz anta haula'il kalimat." Wahai Shaddad, kalau engkau melihat orang sudah mulai menumpuk emas dan perak, sibuk dengan dunia dan hartanya, maka engkau timbun nih kalimat-kalimat ini. Jemaah, kita pernah sampaikan di tempat ini, tapi kebanyakan kita lupa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ingat apa enggak? Oh ya Ustaz, ingat Ustaz. Nah, tapi enggak hafal Ustaz. Enggak harus dihafal, tapi antum baca. Enggak harus dihafal, antum bisa baca. Sekarang semua sudah mudah. Antum punya handphone, kemanapun antum pergi dia bersama antum. Antum ada kumpulan-kumpulan doa di sana. Ini doa Shaddad yang dikasih tahu sama Nabi alaihi salatu wassalam ketika melihat orang sibuk mengumpulkan emas dan perak dan zamannya sudah tiba. Saatnya kita memperbanyak doa Shaddad ibn Aus. Kita berada di masa yang orang semua berbincang harta, fulus. Bahkan kalau orang nggak punya harta nggak dihormatin. Ada fulus, semua jadi mulus, kata orang. Ini Shaddad meriwayatkan doa ini pula dari Nabi alaihissalatu wassalam. Qala sayyidul istighfar. Dalam riwayat saya dikatakan afdalul istighfar. Istighfar yang paling mulia. Tuannya istighfar. Ada banyak model istighfar, tapi inilah yang terbaik. Inilah yang termulia. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Kenapa ini jadi sayyidul istighfar? Para ulama menguraikan doa ini. Doa ini penuh dengan penghambaan dari seorang manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Pengakuan bahwa dia adalah makhluk yang penuh dengan dosa dan nista. Ini modal utama kita supaya kita diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Engkau adalah yang menciptakan aku. Engkau yang memberikan rizki kepadaku. Engkau yang menghidupkan aku. Engkau yang mematikan aku. Engkau yang memiliki diriku ya Allah. Allahumma anta rabbi. Gimana seorang ketika Allahumma anta rabbi ya Allah, aku ini milikmu ya Allah. Engkau mau berbuat apa saja, aku ini hambamu ya Allah. La ilaha illa anta. Setelah menjelaskan posisi dirinya sebagai hamba dan makhluk, lalu dia mengikrarkan posisi Rabbnya. Dia mengatakan la ilaha illa anta. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Dia menafikan segala bentuk sesembahan yang ada.
Kalau ada manusia yang masih menghamba kepada pohon, kepada berhala, kepada mentari, kepada api, ini hamba mengatakan, nggak ada ya Allah. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Pengakuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ana abduk. Ditambah lagi. Awal dia mengatakan anta rabbi, sekarang dia mengatakan wa ana abduk ya Allah. Aku hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku di atas perjanjian, di atas kesepakatan bersamamu ya Allah, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Kita punya janji sama Allah. Ketika kita berada di punggung Nabi Adam, ketika dikeluarkan tuh anak keturunan manusia, lalu Allah mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Lalu itu benih-benih manusia mengatakan, qalu bala, iya ya Allah, engkau Rabb kami ya Allah. Kita punya janji sama Allah. Kalau seorang bekerja di sebuah perusahaan, mereka teken kontrak, ada MOU di antara pekerja dan perusahaan. Ini pegawai yang ada di STDI, ana sebagai pegawai di sini pun ana teken kontrak. Engkau menjadi dosen, ya. Engkau punya jabatan struktural, ya. Engkau laksanakan tugasmu, aku kasih hak. Kita punya janji itu sama Allah SWT. Engkau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, di mana konsekuensi seorang yang bersyahadat bahwa dia tidak menyembah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus taat dan patuh. Dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu sebagai bentuk konsekuensi kita. Tapi kita mengatakan kepada Allah, mastata'tu, ya Allah, sesuai dengan kemampuanku ya Allah. Karena Allah juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu hamba ini mengatakan, abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui untukmu dengan semua nikmat yang kau berikan. Semua yang ada pada diriku itu darimu ya Allah. Semua kenikmatan yang aku rasakan, semua kemudahan, semua rizki, semua kenyamanan itu darimu ya Allah. Semua darimu. Wallahi jamaah, kalau kita lihat ya, apa yang dikatakan orang yang berangkat haji ketika bertalbiyah. Orang yang berangkat haji meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kenyamanannya. Dia berangkat haji mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia benar-benar berlepas diri dari kekuatan dan segala kepemilikan dia. Dia mengatakan semuanya darimu ya Allah. Aku gak punya apa-apa. Pujian pun milikmu ya Allah. Kalaupun aku berbuat baik itu karena engkau yang memberikan taufik kepadaku sehingga aku bisa berbuat baik. Kita pun sekarang hari ini bisa puasa. Itu nikmat dari Allah jamaah. Makanya ketika ada orang-orang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yamunnuna alaika an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka ya mengungkit-ungkit kebaikan mereka. Alhamdulillah saya masuk Islam. Kamu harus senang saya masuk Islam. Apa kata Nabi? Kalian jangan ungkit-ungkit seakan-akan kalian berbuat baik kepadaku. Allah yang berbuat baik kepada kalian. Allah yang ngasih hidayah sama kalian. Sehingga seorang hamba harus mengakui itu nikmat. Ini semuanya jamaah, baik nikmat dunia atau nikmat agama, kita ngakuin. Abu ulaka bi ni'matika, Allah. Dengan semua nikmat yang kau berikan ya Allah, itu darimu. Aku ngaku itu ya Allah.
wa abu'u laka bidzambi, dan aku mengakui kepadamu dengan dosa-dosaku. Aku berbuat dosa ya Allah dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Iya, kita jamaah ketika melanggar aturan-aturan Allah, ketika kita berbuat dosa, dengan nikmat siapa kita berbuat dosa? Dengan fasilitas dari siapa kita berbuat dosa? Ketika seorang menggunakan tangannya untuk berbuat dosa, dari siapa tuh tangan? Ketika seorang melakukan dosa dengan kedua matanya, dari siapa itu nikmat mata? Maka ni hamba mengatakan, wa abu'u laka bidzambi, ya Allah. Semua dosa itu aku lakukan ya Allah dengan nikmat yang kau berikan kepadaku. Satu hal yang tidak pantas dilakukan oleh hamba. Tapi mau gimana? Kita akuin di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa abu'u laka bidzambi faghfirli, maka ampuni aku ya Allah. Maka ya Allah tuh senang sekali dengan hambanya yang mengaku, kemudian dia memohon ampun kepada Allah. Lalu fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ya Allah, kalau engkau enggak mengampuni dosaku, siapa yang akan mengampuni dosaku ya Allah? Siapa jemaah? Hanya Allah tempat berharap. Wallahi betapa baiknya Allah sama kita. Kalau kita datang menjumpai Allah dengan dosa sepenuh bumi ini jemaah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Bahkan yang lebih dari itu jemaah. Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa yang kita lakukan itu diganti sama Allah sebagai pahala buat kita. Lalu kita masih berbuat dosa? Iya, kita akan terus berbuat dosa. Tapi jangan berhenti bertobat kepada Allah. Dan jangan meremehkan dosa. Kemudian engkau mengatakan karena kodratku berbuat dosa, ya udah berbuat dosa. Karena ada manusia-manusia dengan 1 dosa, 2 dosa, 3 dosa, 4 dosa, dia masih baik. Tapi tatkala dosa itu sudah menutupi hatinya, selesai. Gak akan bisa dikasih nasihat nih orang. Maka ketika berbuat dosa cepat berhenti. Dan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, idza asa'ta fa ahsin. Kalau engkau berbuat dosa, hapus dosa itu dengan berbuat kebaikan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Karena dosa bisa membuat musibah itu datang. Dosa itu bisa menjadi bencana itu menimpa kita. Dan sejatinya semua bencana yang menimpa kita itu karena dosa-dosa kita. Di sini kesempatan kita. Kita bertobat, kita minta ampun sama Allah, dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, dari dampak buruk dosa yang kita kerjakan. Apa kata Nabi SAW? Idza qala hina yumsi famata dakhalal jannah. Kalau nih hamba membaca doa ini ketika sore hari. Sore hari itu ba'da asar sampai matahari tenggelam. Kemudian orang ini mati, maka orang ini niscaya masuk surga. Au kana min ahli jannah, atau dia adalah penghuni surga. Dia akan masuk surga atau dia min ahli jannah. Wa idza qala hina yusbih famata min yaumihi, kalau dia membacanya di pagi hari. Jamaah, kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Tapi kita tahu bagaimana cara mati yang baik. Antum nggak tahu kapan kematian tiba. Paling tidak antum punya amalan. Nih amalan ini antum jaga. Pagi sore dengan harapan kalau hari itu ajal itu datang, maka antum telah membaca doa ini. Dan ingat, membaca dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Semoga kita bisa
menjadi penghuni surga.